Pada video kali ini saya akan membahas tentang nested function. Nah, ini akan saya bagi beberapa video karena ini cukup panjang. Nah, untuk yang awalan, yang video pertama tentang nested function, kita akan membahas tentang dasar-dasarnya dulu. Apa yang dimaksud dengan nested function? Nested function itu adalah suatu function yang berada di dalam function induknya. Function induk ya berarti dia adalah primary function atau function utamanya. Nah, sebagai contoh seperti ini, apa yang dinamakan induk, apa yang dinamakan dengan nested atau anak, atau kalau arti dari nested kan disarangkan, berarti suatu fungsi yang disarangkan ke induknya. Ini seperti biasa kalau kita membuat function dalam M-file, maka baris yang pertama adalah function, kemudian nama fungsinya yaitu parent misalkan. Nama function parent ini itu mengeksekusi perintah display yang nanti akan membuat tampilan berupa string, yaitu tulisan ini adalah parent function. Nah, ini adalah eksekusi dari parent function. Kemudian setelah ini dia akan melanjutkan ke baris yang selanjutnya yaitu nested fx. Nah, nested fx ini apa? MATLAB akan mencari apakah ada suatu fungsi yang namanya nested fx. Nah, MATLAB akan mencari di file ini sendiri terlebih dahulu, baru nanti akan mencari di punyanya MATLAB dan di luar atau di current foldernya. Jadi yang pertama-tama yang dicari MATLAB itu adalah yang ada di file ini, yaitu di file parent.m. Nah, ketika MATLAB mengecek apakah ada fungsi yang namanya nested fx, ternyata ada, yaitu berada di bagian nested function, yaitu function nested fx. Berarti ini namanya adalah nested fx. Nah, ketika MATLAB sudah mengetahui ada nested function yaitu bernama nested fx, maka MATLAB akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam nested fx, yaitu untuk mendisplay ini adalah nested function. Nah, jangan lupa kalau kita menggunakan nested function, kita harus membuat comment atau statement n, dimana n itu yang sebelah ini itu adalah mengakhiri dari nested function ini, nested fx, sedangkan n yang ini itu mengakhiri dari induknya atau primary functionnya. Jadi masing-masing fungsi kalau kita menggunakan nested function itu kita harus akhiri dengan n. Nah, ini akan kita coba di MATLAB-nya. Saya sudah bikin file yang namanya parent. Ini seperti ini. Kita sudah bikin sama persis, dimana nama fungsinya adalah parent.m, kemudian perintah yang pertama adalah mendisplay ini adalah parent function. Berarti yang baris 2 dan 3 dia adalah workspace-nya punya function parent, atau yang baris 2 dan 3 itu punyanya atau workspace-nya main function-nya yaitu parent. Kemudian yang baris ke-5 ini adalah workspace-nya dari nested function, itu namanya adalah nested fx. Jadi nanti kalau muncul ini adalah parent function, dia adalah eksekusi dari main function. Kalau ada tulisan ini adalah nested function, berarti dia merupakan hasil dari eksekusi nested fx. Kita coba panggil di command window, namanya adalah parent, berarti kita tinggal ketik parent. Nah, ini adalah hasil eksekusi dari yang main function, ini adalah nested function. Itu dasarnya. Kemudian kita bahas perbedaan utama antara nested function dengan tipe lain. Nah, nested function itu dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak secara eksplisit dipas atau diumpan sebagai argumen input. Jadi nested function dapat menggunakan variabel-variabel meskipun kita tidak memberikan dia variabel tertentu. Jadi dia secara otomatis dia akan bisa menggunakan variabel-variabel yang di induknya. Nah, yang kedua, dalam parent function, kamu dapat membuat sebuah function handle ke sebuah nested function yang berisi data yang diperlukan untuk menjalankan nested function. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan sebuah handle ke sebuah nested function untuk mengambil hasil yang dilakukan oleh nested function. Nah, bagaimana contohnya? Memang kalau kata-kata ini sudah dibayangkan, kita langsung ke contohnya aja. Kita mulai dari yang pertama. Pertama itu maksudnya apa? Yang pertama itu artinya antara parent function dan nested function itu bisa saling men-sharing variabel tanpa kita harus membuat perintah untuk saling
mengambil variabel. Jadi secara otomatis dia akan bisa mengakses variabel bahkan memodifikasinya. Nah, penjelasannya seperti ini. Secara umum, variabel-variabel dalam satu workspace function itu tidak dapat diakses oleh function lain. Jadi masing-masing function itu memiliki workspace sendiri-sendiri. Sebagai contoh yang seperti tadi, yang ini adalah function, ini adalah ini, dan ini adalah workspace-nya parent, yang ini adalah workspace-nya dari nested. Nah, jadi masing-masing function dia punya workspace sendiri-sendiri. Nah, dalam nested function itu kenyataannya dalam nested function itu dapat mengakses bahkan memodifikasi variabel di workspace yang punyanya function yang mengandungnya. Artinya, nested function itu dapat mengakses variabel yang didefinisikan oleh parent functionnya. Nested function dapat mengambil variabel dari main functionnya tanpa kita harus membuat perintah tambahan. Nah, hal ini berarti baik parent function maupun nested function itu dapat memodifikasi variabel yang sama tanpa memberikan variabel tersebut sebagai sebuah argumen. Jadi kita tidak perlu menambahkan suatu komen yang berarti dia memberikan variabel tersebut ke fungsi yang lain. Jadi secara otomatis parent function dan nested function itu dapat mengeksekusi atau menggunakan variabel yang sama. Sebagai contoh, kita punya dua function yaitu main1 dan main2. Nah, nanti baik di main1 dan main2 itu antara parent dan nested function itu dapat mengakses variabel yang sama yaitu namanya x. Ini adalah contohnya. Nah, ini kita punya dua fungsi utama parent function, yaitu yang pertama namanya main1, yang kedua main2. Nah, ini yang kita lihat yang pertama dulu. Bagaimana cara kerja kok bisa dia mengakses variabel yang sama antara parent dan nested. Nah, function main1 dia membuat variabel x nilainya adalah 5, kemudian dia melanjutkan dengan nested fun1. Yang mantap akan mencari apakah ada fungsi yang namanya nested fun1. Ternyata ada, yaitu di bagian nested, itu nested fun1. Nah, di nested fun1 itu perintahnya adalah x sama dengan x tambah 1. Nah, variabel x itu akan diambil oleh nested function itu dari main functionnya. Jadi dia bisa mengakses variabel di punyanya main function tanpa harus ada tambahan perintah. Jadi dia berkomunikasi x sama dengan x plus 1. Nah, kemudian kita akhiri bagian nestednya dengan n dan bagian mainnya dengan n. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari sini, contoh ini, berarti nested function atau ini nested fun1, nested function dia merubah variabel yang ada di dalam main functionnya. Nah, kita bedakan dengan contoh yang kedua. Ini ada function namanya main2, kemudian dia mengeksekusi fungsi nestfun2. Nestfun2 merupakan nested function di sini, nested fun2. Kemudian dia membuat variabel x, banyaknya adalah 5, nilainya 5, kemudian dia berakhir. Nah, kemudian ada perintah x sama dengan x plus 1, berarti dia workspace-nya main2. Dia workspace-nya dari fungsi utama, sedangkan x sama dengan 5 itu adalah workspace-nya nestfun2. Nah, kalau dalam yang main1 dia 5 tambah 1, berarti hasilnya x sama dengan 5 menjadi x sama dengan 6. Ini juga sama. Dari awalnya x sama dengan 5 itu akan menjadi x sama dengan 6. Karena ini x tambah 1 berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, sama-sama hasil akhirnya adalah 6, tetapi yang membedakan adalah bagian sebelah kiri yang memodifikasi itu adalah nested function, sedangkan di sebelah kanan yang memodifikasi itu adalah main function. Jadi yang sebelah kiri itu nested merubah parent, sedangkan di sebelah kanan dia parent merubah nested. Nah, seperti itu. Kita langsung praktekkan di MATLAB-nya antara main1 dan main2. Nah, ini main1 ini kita lihat bahwa nestfun1 dia akan merubah variabel yang dideklarasikan atau dibuat oleh main. Anak merubah orang tua, gitu ya kira-kira. Kita ketik main1. Nah, hasil akhirnya adalah 6, awalnya dari 5 yang dibuat oleh main function. Ini adalah x sama dengan 6, itu adalah hasil yang dibuat oleh nested function. Nah, ingat ini adalah suatu fungsi. Semua variabel yang ada di dalam suatu fungsi dia adalah lokal variabel. Jadi variabel yang hanya ada di dalam
variabel yang ada di dalam fungsi itu sendiri. Ketika sudah selesai dieksekusi, maka variabel itu akan hilang. Terbukti ini tidak tersimpan di workspace-nya. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan main2. Nah, untuk yang main2 ini variabel itu dibuat oleh nested function bernama nestfun2, tetapi dimodifikasi oleh main function, yaitu x sama dengan x plus 1. Kita back main2. Nah, ini juga sama, tetapi yang bawah ini dimodifikasi oleh main function, yang ini dimodifikasi oleh nested function. Nah, itu adalah untuk awalan, untuk perkenalan tentang nested function. Nah, di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya, di part 2 nya, kita akan bahas tentang nested function juga, contoh yang lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.